Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa dengan tema yang masih sama, yaitu tentang sinar matahari dan subtemanya tata surya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di langit. Nah, tapi sebelumnya, apa itu benda langit? Nah, benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau luar angkasa, di alam semesta yang dapat kita amati. Nah, ilmu yang mempelajari tentang alam semesta disebut dengan astronomi. Nah, sedangkan orang yang pergi ke luar angkasa atau orang yang menerbangkan pesawat luar angkasa disebut dengan astronot. Ya, teman-teman. Jadi itu sekilas tentang benda-benda langit. Nah, apa saja yang termasuk benda-benda langit? Kita lihat yang pertama, planet. Nah, planet merupakan benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri, dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu merupakan contoh planet. Selanjutnya ada bintang. Nah, bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Nah, teman-teman, bintang itu ada dua. Ada bintang nyata atau sejati. Contohnya adalah matahari. Lalu ada bintang semu. Nah, bintang yang hanya memantulkan cahaya, dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Kalau bintang nyata tadi mengeluarkan cahaya sendiri, kalau bintang semu dia hanya memantulkan cahaya. Contohnya bulan. Selanjutnya ada satelit. Nah, satelit merupakan benda langit yang mengelilingi sebuah planet atau benda langit lainnya yang lebih besar daripadanya. Nah, satelit itu ada dua. Ada satelit alami, yaitu contohnya bulan. Lalu ada satelit buatan, satelit Palapa. Nah, ini satelit Palapa ini merupakan satelit buatan manusia. Selanjutnya, ada nebula. Nah, nebula ini awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Sering disebut sebagai tempat lahirnya galaksi dan bintang-bintang. Selanjutnya ada galaksi. Nah, galaksi merupakan sekelompok bintang, debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Galaksi berisi jutaan, bahkan galaksi berisi jutaan, bahkan miliaran bintang. Contoh, galaksi Bima Sakti. Lalu ada gugus. Nah, gugus ini merupakan gabungan dari beberapa galaksi yang membentuk suatu sistem sendiri. Nah, jadi gugus ini gabungan dari beberapa galaksi ya, teman-teman. Lalu ada asteroid, benda langit yang ukurannya lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Ya, meteorit. Para ilmuwan biasanya menyebut planet minor atau planetoid. Lalu ada meteorit. Meteoroid, ya. Benda langit yang berukuran sangat kecil, lebih kecil daripada asteroid. Nah, dapat terjatuh dari posisinya di luar angkasa dan menabrak planet atau benda langit lainnya. Jika sudah masuk dan mencapai atmosfer bumi, disebut meteor. Nah, jadi teman-teman, meteoroid ini merupakan benda langit.
Nah, dia bisa jatuh mengenai planet lain atau benda langit lainnya. Tapi ketika dia sudah masuk ke lapisan udara bumi, masuk ke atmosfer bumi, maka namanya bukan meteoroid lagi, tapi menjadi meteor. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya ada komet. Nah, komet ini merupakan benda luar angkasa yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis. Biasanya juga disebut dengan bintang berekor. Nah, tapi komet bukan bintang. Contohnya komet Halley. Komet Halley ini hanya dapat kita lihat 76 tahun sekali. Selanjutnya, rasi bintang. Sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit. Selanjutnya ada debu antariksa. Nah, biasanya juga disebut sebagai sampah antariksa. Karena debu antariksa ini terdiri dari debu-debu atau pasir yang ada di ruang angkasa. Nah, biasanya sampah ini berasal dari satelit-satelit, puing-puing pesawat luar angkasa, atau benda-benda antariksa yang hancur. Ya. Selanjutnya ada lubang hitam atau black hole. Nah, lubang di antariksa yang dapat menghisap benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Nah, jadi semua benda langit yang ada di sekitar black hole ini bisa tersedot masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Biasanya, lubang hitam ini juga disebut dengan kuburan angkasa. Ada supernova. Ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova. Nah, dapat diartikan sebagai berakhirnya riwayat suatu bintang. Dan supernova ini penyebab terjadinya lubang hitam. Itu ya teman-teman, jadi benda-benda langit itu banyak. Nah, jadi yang sudah Bu Sukma sebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh dari benda-benda langit. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bahasa. Materi bahasa kali ini kita akan membahas tentang menulis karangan. Nah, menulis karangan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu menulis. Nah, menulis ini merupakan sarana untuk mengungkapkan pikiran kita. Nah, sedangkan mengarang, menulis karangan, kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui tulisan agar dapat dipahami oleh para pembaca. Nah, sumber ide dari menulis karangan ini dapat berasal dari pengalaman, pendapat, pengetahuan, hingga perasaan seseorang. Langkah-langkah menulis karangan ya. Yang pertama, tentukan tema karangan. Yang kedua, kumpulkan ide atau bahan karangan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Yang kelima, memberi nama karangan atau judul karangan. Nah, jadi teman-teman, ini langkah-langkah membuat suatu karangan. Jadi kita harus menentukan temanya dulu, terus kita mencari ide atau mengumpulkan bahan karangan yang sesuai dengan temanya. Lalu kita buat kerangkanya, lalu kita kembangkan, dan kita pada akhirnya memberi nama karangan tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya silahkan teman-teman amati alam semesta dan mencari informasi tentang tema matahari. Nah, tema matahari ini kan kita sudah bahas banyak ya subtemanya. Ada rotasi, revolusi, lalu tadi kita bahas benda langit. Nah, teman-teman silahkan cari informasi tentang tema matahari ini. Atau teman-teman juga bisa mengamati alam semesta. Nah, setelah itu silahkan teman-teman tulis karangan mengenai tema matahari ini dari pengamatan dan juga informasi yang teman-teman dapatkan. Lalu teman-teman tulis itu minimal 5 paragraf. Nah, satu paragraf minimal 5 kalimat. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh tuliskan, teman-teman boleh tuangkan apa yang ada di dalam pikiran teman-teman tentang tema matahari.
Bebas mau apa saja yang teman-teman bahas. Nah, yang penting yang ada di dalam pikiran teman-teman. Oke ya, teman-teman. Nah, bahannya teman-teman bisa mengamati kejadian di alam semesta, atau teman-teman juga bisa mencari informasi di buku, internet, koran, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu saja tugas untuk hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Oke, Bu Sukma rasa cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.